Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 8. Kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 8. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Selamat hari ulang tahun Kebaktian Bahasa Indonesia yang keempat. Minggu. Judul khotbah hari ini adalah Hanya untuk Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 8. Hari ini hari ulang tahun Kebaktian Bahasa Indonesia keempat. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah membangun, membimbing dan menjaga Kebaktian Bahasa Indonesia sampai saat ini. Jika demikian, apa yang paling Tuhan hendak kita lakukan melalui Kebaktian Bahasa Indonesia? Yang dikehendaki Tuhan adalah semua orang mendengar Injil dan diselamatkan. Secara khusus, Tuhan bagi mereka yang berbahasa Indonesia agar diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan setan dan dilepaskan dari tawanan, kutuk, jerat jebak, kurungan melalui Kebaktian Bahasa Indonesia, supaya kita menjalani hidup dengan kebahagiaan sejati, kebebasan sejati, kesukacitaan sejati, dan harapan sejati. Tuhan memberi visi agar Kebaktian Bahasa Indonesia kita menjadi platform penginjilan berbahasa Indonesia. Amin. Siapakah Allah Tritunggal itu? Allah Bapa, Tuhan yang memberi Injil. Allah Anak, Yesus Kristus adalah merupakan Injil. Allah Roh Kudus yang menolong kita percaya pada Injil. Tuhan menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia, yaitu masalah setan, dosa, terpisahnya manusia dari Tuhan melalui kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Kelahiran Kristus adalah Yesus lahir sebagai keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki seperti manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, hanya Kristus yang meremukkan kepala setan sebagai Raja sejati. Kematian Kristus menebus kita dari dosa. Walaupun Yesus tidak ada dosa tetapi mati menggantikan kita, karena upah dosa adalah mati. Yaitu Kristus menebus kita dari dosa sebagai imam sejati. Kristus menang atas maut dan dosa melalui kebangkitan. Kristus membukakan jalan bagi manusia sebagai nabi sejati agar kita bertemu kembali dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita sepenuhnya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita hanya perlu menerimanya dengan rasa syukur. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan selamatkan adalah titik awal dari kehidupan Kristen kita. Arah yang harus dituju oleh kita sebagai orang yang diselamatkan adalah hidup hanya untuk Tuhan. Dalam teks hari ini, Rasul Paulus membuat pengakuan yang penting. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada menjalani hidup hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya di dunia ini hidup hanya dengan berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Tetapi kita hidup dengan hanya untuk Tuhan. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus, hanya 3K. Amin. Kehidupan yang hanya untuk Tuhan yang Rasul Paulus tekankan adalah berfokus pada kehendak Tuhan yang menyelamatkan semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Untuk itu Tuhan membangun gereja sebagai komunitas perjanjian dulu, lalu melalui gereja itu Tuhan hendak menyebarkan Injil baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Untuk itu kita harus bersatu dengan tugas ini, oneness. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara memiliki tabiat Injil mutlak seiring dengan berkomunikasi dengan Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga kita dapat menjalani tokoh utama penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Mulai hari ini, kiranya saudara menjalani hidup hanya untuk Tuhan sebagai orang yang telah menerima pemberian keselamatan. Pokok bahasan yang pertama adalah wadah, bejana yang dapat merangkul 237 bangsa. Dalam ayat 1 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Surat Roma adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Pada waktu itu ada masalah yang membuat mereka tidak bersatu. Mereka mempermasalahkan mengenai makanan dan suatu hari. Pada waktu itu di dalam gereja Roma ada orang percaya yang mempunyai kebudayaan latar belakang dari Yahudi dan Yunani. Orang yang memiliki latar belakang dari Yahudi masih berpikir secara hukum Taurat. Mereka masih memiliki kajian yang membedakan makanan yang sesuai dengan hukum Taurat dan yang tidak. Mereka juga masih menganggap hari ibadat sebagai hari yang paling penting. Sebaliknya, orang yang memiliki latar belakang dari Yunani tidak dapat memahami tindakan orang yang memiliki latar belakang dari Yahudi. Maka mereka saling menghakimi. Paulus memberikan jawaban atas masalah tersebut dengan seperti ini. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang penting adalah orang yang lemah imannya itu tidak salah. Ketika kita melihat orang yang lemah imannya, kita tidak boleh menghakimi atau mengkritik, melainkan menerima, memahaminya dan mendukungnya yang lemah imannya itu. Reformator agama pada abad 16 menyebut masalah ini sebagai adiopora.
Dalam teologi Kristen, mereka berpendapat bahwa doktrin atau praktik tertentu dalam moral atau agama adalah masalah ketidakpedulian karena tidak diperintahkan atau dilarang dalam Alkitab. Salah satu dari banyak konflik di zaman sekarang ini adalah apakah kita boleh minum alkohol atau merokok. Minum alkohol atau merokok sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan saudara. Keselamatan tidak akan pernah dibatalkan dengan apa yang makan dan yang diminum. Memang tidak boleh makan dan minum sembarangan. Apa yang harus kita miliki adalah sudut pandang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara harus mengecek apakah minum alkohol dan merokok itu menguntungkan dan merugikan Injil. Kalau ada kerugian pada Injil, kita tidak boleh minum dan merokok. Namun, saudara yang minum alkohol dan merokok tidak boleh kehilangan ibadah. Walaupun saudara masih minum alkohol dan merokok, hanya beribadah saja. Boleh ikut ibadah, tetap beribadah saja. Melalui teks hari ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh mengkritik orang lain dengan standar yang kita miliki. Kalau saudara memiliki hati yang menghakimi, pihak lawan merasa hati saudara secara alami, sehingga hubungan kita menjadi lenggang. Dalam ayat 3, Rasul Paulus menekankan bahwa Allah telah menerima orang itu, yaitu orang yang kau menghakimi. Maka kita pun harus menerima orang itu dan jangan menghakiminya dan jangan menghinanya. Bagaimana kita dapat menghakimi dan menghina orang itu sedangkan Tuhan telah menerimanya? Dalam sebuah buku berjudul Kisah Romawi yang ditulis oleh Shiono Nanami, kemurahan hati disebut sebagai kekuatan Roma. Kemurahan hati berarti memaafkan dan menerima dengan murah hati. Roma tidak memiliki sikap tertutup dan cukup terbuka sampai memilih rajanya sendiri dari antara bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Ini adalah kekuatan pendorong yang membuat Roma menjadi negara kerajaan yang kuat. Bagi kita yang diperlukan adalah juga kemurahan hati secara injili agar kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita harus siapkan wadah, bejana, rohani dengan Injil untuk merangkul 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Sekarang kita harus merangkul orang yang berada di sebelah kita, sekitar kita. Coba bayangkan saudara, mereka hidup dengan latar belakang yang sangat berbeda dari kita sampai kita bertemu pada saat ini. Namun Tuhan mengirim mereka sebagai orang yang berharga kepada kita untuk menyelamatkan Indonesia, Timur Leste, Malaysia, Brunei, 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Kita harus menyelamatkan mereka. Di antara mereka pasti ada murid yang Tuhan siapkan. Pasti ada murid yang akan diutus lagi ke negaranya sendiri. Benny, Rani yang sedang hadir dalam ibadah ini, dan Citra, King, Dian, Elvioni yang menghadiri ibadah lewat Zoom online juga sangat berharga dan sangat penting. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki tabiat Injil sempurna yang merangkul semua manusia. Sehingga saudara dapat dipenuhi dengan bukti yang menyelamatkan jiwa-jiwa dalam rangka-rangka saudara. Pokok bahasan yang kedua adalah kerajaan Allah di dunia ini. Dalam ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung.
Rasul Paulus menjelaskan lebih detail tindakan kehidupan yang hanya untuk Tuhan di dalam komunitas gereja. Jangan menghakimi dan jangan membuat hal yang menjatuhkan atau membuat orang jatuh. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus berpegang pada inti rohani tanpa terikat pada hal yang sia-sia. Dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran rohani yang penting dengan premis bahwa gereja adalah kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah mengacu pada ladang di mana pemerintahan Allah datang. Secara khusus, inti dari kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Gereja adalah komunitas yang memahami dan menikmati tiga hal ini yang benar, dengan benar, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang pertama, kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran. Topik yang paling penting dalam kitab Roma adalah pertanyaan tentang kebenaran. Di sini kebenaran bukan sekedar konsep keadilan sosial, tetapi kebenaran dari kitab Roma mengacu pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus berkomunikasi dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua, kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera. Damai sejahtera ditunjukkan kepada mereka yang telah dibenarkan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus dan memulihkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam Yesaya 9 ayat 6-7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar kamu hatimu. Damai sejahtera ini bukan damai sejahtera fana. Tuhan memberi damai sejahtera yang tidak dapat dibandingkan dengan hal yang dunia ini. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah kerajaan sukacita. Ciri khas kehidupan yang menikmati kerajaan Allah adalah sukacita. Gereja harus menjadi komunitas yang bersukacita. Dalam ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika orang makanannya orang lain tersandung. Dalam ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jika komunitas gereja kita akan menjadi komunitas kebenaran, damai sejahtera, sukacita, pengaruh rohani akan menjalar kepada sosial masyarakat wilayah kita, 237 bangsa, dan 5.000 suku bangsa. Ini adalah ciri khas kerajaan Allah. Pada abad 17, seorang teolog bernama Meldenius di Jerman yang terkenal mengatakan seperti ini. Bersatu pada yang inti, bebas dari yang bukan inti, dan kasih pada semua hal. Pesannya sangat sederhana dan kuat. Dengan kata lain, semua hal yang sia-sia singkirkanlah untuk Injil. Tantangkanlah pada hal yang penting. Mengapa saudara mau kehilangan inti sambil terkait dengan hal yang sia-sia? Ini adalah hal yang paling bodoh dan hanya kita membuat setan bergembira. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat dipakai sebagai tokoh utama
untuk meluaskan kerajaan Allah dengan komunitas kebenaran, damai sejahtera, sukacita sambil mendukung satu sama lain. Amin. Sebagai kesimpulan, pada bulan Maret kemarin, kita telah membuat persekutuan untuk misi penginjilan Indonesia. Pada waktu itu, Tuhan memberi perjanjian Gereja Filipi. Kebaktian Bahasa Indonesia akan menjadi platform, menara pengawas, dan antena di Indonesia dan Korea. Dan sistem kita juga diperlengkapi dengan sistem media non-tatap muka sehingga setiap orang yang berbahasa Indonesia dapat mendengar Injil. Gereja Filipi adalah gereja pertama yang didirikan di Eropa setelah bertemu murid mutlak seperti Lydia. Dan juga dibangun seorang misionaris generasi berikutnya seperti Timotius. Gereja yang selalu penuh dengan rasa syukur, pujian, dan sukacita. Dan juga menyelamatkan semua orang termasuk umat Islam. Saya percaya bahwa kita pun menerima jawaban yang sama dengan gereja Filipi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang membangun, membimbing, dan menjaga kebaktian bahasa Indonesia sampai saat ini. Kiranya kami dapat mempersiapkan bejana rohani untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah datang ke Korsel maupun jiwa-jiwa yang berada di Indonesia melalui sistem non-tatap muka. Kiranya kami dapat menjadi bejana yang besar dan murni tanpa lubang untuk merangkul semua orang. Kiranya kebaktian bahasa Indonesia dapat menjadi gereja komunitas yang penuh dengan sukacita, rasa syukur, dan damai sejahtera seperti gereja Filipi, sehingga dapat menyelamatkan semua orang termasuk umat Islam. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.